Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan itu materi yang berjudul algoritma brute force. Perkenalkan, nama saya Fahri Rayhan Ramadan. Nama saya Fatah Fitriansa. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasinya. Baik, yang pertama di sini ada daftar isi. Dalam daftar isi ini terdapat yang pertama ada pengertian brute force, tujuan brute force, kelebihan dan kekurangan algoritma brute force, implementasinya, dan yang terakhir kesimpulannya. Yang pertama ada pengertian brute force. Di sini algoritma brute force adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dengan cara mencoba semua kemungkinan secara berurutan hingga menemukan solusi yang benar. Metode ini sering digunakan ketika tidak ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma brute force adalah metode yang sederhana dan kuat karena dia tidak mengandalkan pengetahuan sebelumnya atau optimasi khusus. Selanjutnya ada tujuan brute force. Berikut merupakan tujuan dari algoritma brute force. Yang pertama ada pencarian solusi, yaitu menggunakan pendekatan yang paling sederhana untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Yang kedua ada verifikasi, yaitu memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah benar-benar dengan menguji semua kemungkinan. Yang ketiga pemahaman masalah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan brute force. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu ada kepastian solusi. Jadi salah satu keunggulan utama dari algoritma brute force adalah kepastian solusi. Algoritma ini akan selalu menemukan solusi jika ada solusi yang tersedia. Ini membuatnya sangat andal dalam situasi di mana kesalahan tidak dapat diterima. Yang kedua ada kesederhanaan. Jadi algoritma brute force adalah pendekatan yang mudah dimengerti dan diimplementasikan. Ini tidak memerlukan pengetahuan khusus atau teknik optimasi yang rumit. Yang ketiga ada universalitas. Algoritma brute force dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah tanpa perlu dimodifikasi yang signifikan. Hal ini membuatnya serbaguna dalam berbagai konteks. Yang kedua ada kekurangannya. Jadi kekurangannya ada kecepatan rendah. Jadi algoritma brute force cenderung lambat. Ini terutama terlihat pada masalah dengan ruang pencarian yang besar atau kombinatorial. Pencarian melalui semua kemungkinan secara berurutan memerlukan waktu yang signifikan. Yang kedua, konsumsi sumber daya tinggi. Karena mencoba semua kemungkinan, algoritma brute force memerlukan banyak sumber daya komputasi. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan daya tinggi dan memerlukan perangkat keras yang kuat. Yang ketiga ada tidak efisien untuk masalah kompleks. Untuk masalah dengan tingkat kompleksitas, algoritma brute force seringkali tidak efisien. Penyelesaian masalah dalam waktu yang wajar mungkin menjadi tidak mungkin dengan pendekatan ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah case, yaitu tentang implementasi aplikasi untuk pencarian barang dengan menggunakan algoritma string matching brute force. Pada tahap awalnya, pada input, tahap ini ataupun pelanggan melakukan pencarian barang dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian. Sebagai contoh yaitu adalah pada teks adalah jam tangan, sebagai pattern ataupun kuncinya adalah tangan. Yang kedua, proses pattern pada proses brute force ini akan digeser dari ke depan ke belakang hingga cocok dengan teks. Jika penggeseran tidak ditemukan, maka pattern yang dicari tidak ada. Pada langkah pertama, pada indeks pertama, pattern tidak cocok. Maka dari itu, geser pattern satu langkah ke kanan menuju indeks berikutnya. Pada langkah kedua dan pada indeks kedua, pattern tidak cocok, maka geser lagi ke kanan menuju indeks berikutnya. Dan pada langkah ketiga, pattern kembali tidak cocok. Selanjutnya, pattern menuju pada indeks berikutnya. Pada langkah yang keempat,
Pada indeks keempat juga pattern tidak cocok, maka satu langkah ke kanan menuju indeks ke berikutnya. Pada langkah kelima, pattern ditemukan dan cocok sesuai dengan pada indeks kelima, maka pencarian berhenti di indeks kelima. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi brute force ini adalah algoritma brute force merupakan pemecahan masalah yang sederhana dan langsung. Ia bekerja dengan mencoba semua kemungkinan solusi hingga menemukan yang benar. Meskipun demikian, metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kelebihannya adalah kepastian solusi, di mana algoritma ini menjamin penemuan solusi jika memang ada. Dan yang kedua, kesederhanaan, mudah dipahami dan diimplementasikan, serta universalitas dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah. Pada kekurangannya juga terdapat kecepatan rendah, membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk masalah dengan ruang pencarian yang besar. Serta konsumsi sumber daya yang tinggi, memerlukan banyak sumber daya komputasi, dan tidak efisien untuk masalah kompleks, kurang efektif untuk masalah dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, dalam konteks pencarian teks ini, seperti contoh yang telah saya sampaikan, algoritma brute force bekerja dengan membandingkan pola ataupun pattern dengan teks secara berurutan. Meskipun efektif untuk teks dan pola yang kecil, metode ini bisa menjadi sangat lambat untuk data yang lebih besar ke depannya. Secara keseluruhan, algoritma brute force adalah alat yang sangat berguna untuk memecahkan masalah, terutama ketika kesederhanaan dan kepastian solusi lebih diutamakan daripada efisiensi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah yang masalah sebelum menggunakannya. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.